Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar Sinkesjar 1, Seminar Nasional Kesehatan Sains dan Pembelajaran yang ditaja oleh Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Di sini dengan tema inovasi pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat di masa pandemi COVID-19 untuk mendukung Merdeka Belajar. Di sini saya akan berpresentasi pada subtema penelitian tindakan kelas atau lesson study. Kemudian terima kasih kepada panitia yang telah menerima artikel ini. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang penerapan model pembelajaran kooperatif Think Talk Work untuk meningkatkan hasil belajar di masa pandemi COVID. Di sini saya sendiri, Fajriyah Wirawati, dan rekan saya yaitu Sri Amnah dan Melisa. Kami dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Kemudian sudah kita ketahui bahwasanya pandemi COVID dinyatakan pada 12 Maret 2020, yaitu sebagai pandemi. Sehingga dengan adanya pandemi tersebut, pemerintah menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat, yaitu penyebaran virus coronavirus disease COVID-19 yang menjelaskan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Nah, pembelajaran daring tersebut yaitu pembelajaran yang merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka, namun menggunakan platform tertentu seperti virtual, Zoom, atau Google Classroom, atau WhatsApp yang mudah digunakan, kemudian modul elektronik atau yang lainnya. Di sini guru dituntut untuk lebih aktif untuk mengontrol siswa, sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, menurut saya sebagai peneliti, penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu cara yang strategis bagi pendidik untuk meningkatkan atau memperbaiki layanan pendidikan bagi pendidik dalam konteks pembelajaran di kelas, seperti menerapkan model pembelajaran atau memperbaiki tata cara proses belajar mengajar. Setelah melakukan observasi di suatu sekolah, yaitu di SMP YLPI Marpoyan Pekanbaru, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran daring. Yang pertama yaitu siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Ini terlihat ketika guru menyampaikan materi atau tugas pembelajaran melalui pesan WhatsApp, banyak siswa yang lambat merespon, dan hanya beberapa siswa yang memiliki tingkat partisipasi tinggi yang merespon dengan cepat. Nah, hal ini menyebabkan berdampak pada hasil belajar siswa, sehingga banyak penurunan pada hasil belajar siswa. Yang KKM di sekolah tersebut yaitu 80, namun hanya sekitar 50% yang mencapai KKM. KKM-nya yaitu 80. Nah, di sini inilah alasan peneliti untuk menerapkan model pembelajaran Think Talk Work sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang dipaparkan. Nah, karena dengan pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran Think Talk Work dapat membantu
guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, sehingga siswa dapat merespon dengan baik. Di sini juga diperlukan keaktifan guru agar siswa tetap terkontrol. Nah, apa keunggulan dari TTW tersebut atau Think Talk Work? Yaitu di sini menurut menurut Hamdayana, pada dasarnya Think Talk Work itu dibangun melalui 3 pilar, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Nah, tahapan ini merupakan tahap pembelajaran yang runtut. Yang awalnya itu mereka dapat berpikir dengan satu topik, mereka berpikir, kemudian mereka berbicara atau mendiskusikan dengan temannya, kemudian mereka menulis dalam buku catatan mereka. Nah, di sini metode penelitian yang peneliti gunakan atau saya gunakan yaitu pertama, penelitian ini diterapkan di SMP YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru. Kemudian subjeknya yaitu siswa kelas 82 yang berjumlah 18 orang siswa. Pengumpulan data menggunakan analisis deskriptif yang diambil dari nilai rata-rata pengetahuan atau pemahaman konsep, dari nilai LKPD, nilai kuis, nilai ujian blok, dan nilai PR. Yang digunakan di sini yang pertama siklus 1 itu meliputi KD 3.4, mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya pada berbagai kondisi, terdiri dari 3 rancangan RPP. Kemudian siklus yang kedua yaitu KD 3.2 menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut, terdiri dari 3 RPP. Dari penelitian yang saya lakukan bersama rekan-rekan, terdapat hasil pembelajaran pada siklus pertama, yaitu kami melakukan penelitian menjadi 2 siklus. Siklus pertama dan siklus kedua. Ini dilakukan menggunakan pesan WhatsApp. Sistemnya yaitu guru memberikan tugas atau memberikan catatan kecil berupa topik pembelajaran hari itu yang diberikan di pesan WhatsApp. Kemudian siswa merespon dan kita pun aktif di situ. Siswa merespon topik yang saya berikan. Kemudian mereka membahas, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, dan mereka memberikan pendapat dari topik tersebut. Setelah mereka memberikan pendapat dari topik tersebut, guru menjelaskan tentang materi tersebut. Setelah guru menjelaskan tentang materi tersebut, siswa diminta untuk memberi kesimpulan, memberikan pendapatnya kembali, dan mencatat hasil pembelajaran hari ini atau pembelajaran hari itu di buku catatan masing-masing. Jadi buku catatan yang kita berikan atau yang mereka catat itu tidak akan lari dari tema dari pembelajaran hari itu. Di sini peneliti menerapkan 2 siklus. Yang pertama siklus pertama dan siklus kedua itu dapat dilihat bahwasanya jumlah siswa 18 orang dengan skor di bawah 79, yaitu dengan kategori kurang sekali itu ada 2 orang siswa. Kemudian di angka 73 atau 79 itu ada 3 orang. Yang skor 80 sampai 86 itu kategori cukup ada 8 orang. Kemudian skor 87 sampai 93 itu dikategorikan baik ada 3 orang.
Kemudian skor 94 sampai 100 kategori sangat baik itu ada 2 orang. Nah, di sini rata-rata kelasnya yaitu 82. Di sini sudah termasuk kategori cukup. Jadi ketuntasan individu itu sudah mencapai 13 siswa. Dengan ketuntasan klasikalnya itu 72,2%. Kemudian, nah, ini adalah paparan dari siklus 1 dan siklus kedua. Siklus 1, peneliti ambil dari rata-rata nilai kuis siswa tiap kali pertemuan yaitu 25%, kemudian ditambah nilai rata-rata LKPD 25%, kemudian ditambah nilai ujian blok 50%. Kemudian pada siklus kedua yaitu pertemuan tiap kali pertemuan yaitu diambil kuis 15%, kemudian ditambah PR 20%, kemudian ditambah rata-rata LKPD 15%, kemudian ditambah ujian blok 50%. Di sini hampir setiap kali pertemuan peneliti memberikan LKPD yang nantinya akan diisi oleh siswa. LKPD ini berupa PDF. PDF itulah yang akan dikerjakan oleh siswa, kemudian dipegang oleh siswa sendiri, dan nantinya akan dikumpulkan kembali ke guru. Kemudian pada siklus kedua dapat dilihat bahwasanya terdapat peningkatan, yaitu dari rata-rata kelas 82 siklus yang pertama meningkat menjadi 83 pada siklus kedua. Dengan kategori cukup, ketuntasan individu itu ada 15 siswa, dan ketuntasan klasikal itu ada 83,3%. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan antara sebelum melakukan pembelajaran PTK dengan siklus 1 dan siklus 2. Daya serap sebelum PTK yaitu 73,1, sedangkan siklus pertama yaitu ada 82, dan siklus kedua yaitu 83. Terdapat peningkatan 1 angka dari siklus 1 hingga siklus 2. Kemudian ketuntasan individual sebelum PTK itu hanya 6 siswa. Ini sangat rendah sekali karena tidak mencapai 50% dari siswa itu sendiri. Kemudian siklus pertama yaitu 13 siswa, dan siklus kedua yaitu 15 siswa. Dengan ketuntasan klasikal sebelum PTK yaitu 33,3, siklus 1 itu 72,2, siklus kedua yaitu 83,3. Dari kategori kurang sekali hingga kategori cukup. Artinya sudah 50% dari siswa tersebut memenuhi nilai KKM. Kemudian hasil perbandingannya dapat dilihat pada grafik, yaitu daya serap dan ketuntasan klasikalnya sebelum PTK siklus 1 dan siklus 3. Ini merupakan yang warna hijau ini rata-rata daya serapnya, kemudian yang warna hijau gelap ini yaitu ketuntasan klasikalnya. Grafiknya dapat dilihat perbedaannya sangat jauh antara rata-rata daya serap dan ketuntasan klasikal sebelum PTK dengan siklus 2. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian menggunakan model pembelajaran Think Talk Word, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Word ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa sebelum melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Word dan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tipe Think Talk Word. Terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.